Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok mata kuliah etika profesi ingin mempresentasikan tugas besar kami, yaitu bertemakan IT spesialis teknologi, di mana peran IT support spesialis itu kami melakukan penelitian yang mana dalam pencegahan ujaran kebencian di media sosial berdasarkan perspektif etika digital, regulasi UU ITE, dan implementasi sistem keamanannya. Next. Ini anggota kelompok kami, saya Ahmad Nurtada Lagara Islam dengan NIM 1020624000012. Saya Citra Fadila Agung dengan NIM 1020624000091. Saya Devina Altani Venesia Agustin dengan NIM 102062400037. Saya Niken Kazi Istumean dengan NIM 102062400016. Saya Salwa Syifairuddin dengan NIM 102062400008. Saya Azli Renat Pratama dengan NIM 1020624000137. Next. Oke, saya ingin membahas latar belakangnya terlebih dahulu, yaitu pencegahan ujaran kebencian di media sosial itu merupakan tantangan yang sistemik, yaitu dipicu oleh pesatnya pertumbuhan penggunaan digital di Indonesia. Kemudian di mana lonjakan kasusnya itu sebesar 30% menuntut adanya sinergi antara penegakan hukum melalui UU ITE dan penguatan etika digital. Dalam dinamika ini, IT support spesialis itu memegang peran strategis sebagai garda terdepan yang tidak hanya mengelola infrastruktur teknis dan keamanan sistem, tetapi juga bertanggung jawab dalam mengembangkan moderasi konten, mendokumentasikan pelanggaran digital secara forensik, serta memberikan edukasi literasi digital. Nah, melalui pendekatan yang mengkombinasikan tindakan preventif teknis dan pemahaman moral tadi terhadap dampak tindak tutur, peran profesional IT itu menjadi kunci dalam menciptakan ekosistem ruang publik digital yang aman, bertanggung jawab, dan patuh terhadap regulasi yang berlaku. Next. Konsep etika digital. Etika digital itu merupakan fondasi utama dalam membentuk perilaku pengguna teknologi informasi agar interaksi di ruang digital tetap berjalan secara bertanggung jawab, beradab, dan berkeadilan. Tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap hukum, etika digital juga menekankan tanggung jawab moral individu terhadap dampak sosial dari setiap tindakan dan komunikasi digital yang dilakukan. Dalam konteks media sosial, etika digital berperan sebagai pedoman untuk menyeimbangkan kebebasan berekspresi dengan penghormatan terhadap hak orang lain seperti kehormatan, privasi, dan keamanan. Tanpa penerapan etika digital yang kuat, ruang digital berpotensi menjadi sarana konflik, diskriminasi, serta penyebaran ujaran kebencian yang merusak kualitas kehidupan sosial masyarakat. Next. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan 5 prinsip utama dalam etika digital yang menjadi dasar bagaimana kita seharusnya berperilaku di dunia online. Yang pertama yaitu keadilan atau fairness, di mana semua orang harus diperlakukan setara di ruang digital tanpa diskriminasi, baik itu dari komentar, algoritma, maupun akses informasi. Tidak boleh orang ada yang dirugikan hanya karena identitas atau latar belakangnya. Yang kedua, ada transparansi, di mana pengguna berhak tahu bagaimana sistem digital bekerja, termasuk bagaimana data mereka diproses, atau bagaimana algoritma menentukan apa yang mereka lihat. Yang ketiga, ada privasi, di mana ini sangat penting karena data pribadi merupakan hak dasar dari setiap orang. Informasi seperti nomor, lokasi, atau data pribadi lainnya yang harus dilindungi dan tidak boleh disalahgunakan tanpa izin. Yang keempat ada keamanan, di mana sistem digital harus mampu melindungi pengguna dari ancaman seperti peretasan, penipuan, akun palsu, dan bot. Keamanan ini penting agar aktivitas digital tetap aman dan terpercaya.
Dan yang terakhir ada tanggung jawab sosial, di mana setiap unggahan, komentar, atau konten yang kita buat bisa berdampak pada orang lain. Karena itu kita harus sadar bahwa apa yang kita bagikan di internet juga memiliki konsekuensi sosial di dunia nyata. Pada slide ini, saya akan membahas regulasi ujaran kebencian di Indonesia. Ujaran kebencian di dunia digital, khususnya media sosial di Indonesia, terutama diatur melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE, yaitu UU nomor 11 tahun 2008 yang telah diperbarui dengan UU nomor 19 tahun 2016. Beberapa ketentuan yang paling sering dikaitkan dengan ujaran kebencian adalah pasal 27 ayat 3 yang mengatur tentang pencemaran nama baik, serta pasal 28 ayat 2 yang mengatur penyebaran informasi yang menimbulkan kebencian atau permusuhan berdasarkan sara. Regulasi ini menegaskan bahwa kebebasan berekspresi di media sosial tidak bersifat mutlak. Setiap individu tetap memiliki batasan etika dan konsekuensi hukum atas konten yang disebarkan di ruang digital. Next. UU ITE berfungsi sebagai instrumen hukum utama dalam menertibkan perilaku masyarakat di ruang digital, terutama yang berkaitan dengan penyebaran konten bermuatan negatif. Dalam konteks ujaran kebencian, terdapat dua pasal kunci yang perlu diperhatikan. Pertama, pasal 27 ayat 3 yang mengatur mengenai pencemaran nama baik, di mana setiap orang dilarang mendistribusikan atau mentransmisikan konten yang merugikan kehormatan atau reputasi pihak lain. Kedua, pasal 28 ayat 2 yang melarang penyebaran informasi yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu maupun kelompok berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Pasal-pasal ini menunjukkan bahwa hukum berperan sebagai kontrol sosial untuk menjaga ketertiban dan etika dalam komunikasi digital. Meskipun UU ITE telah memberikan dasar hukum yang jelas, penerapan masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah adanya multitafsir terhadap unsur ujaran kebencian dan pencemaran nama baik yang sering menimbulkan perdebatan di masyarakat dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Selain itu, rendahnya tingkat literasi digital membuat banyak pengguna media sosial belum sepenuhnya memahami batasan hukum dalam berkomunikasi secara digital. Akibatnya pelanggaran sering terjadi, bukan hanya karena niat jahat, tetapi juga karena kurangnya pemahaman. Oleh karena itu, selain penegakan hukum, diperlukan pendekatan preventif berupa edukasi literasi digital dan peran aktif profesional teknologi informasi dalam menciptakan ruang digital yang aman dan beretika. Next. Baik, selanjutnya ada ujaran kebencian dalam perspektif tindak tutur. Jadi dalam kajian linguistik pragmatik, ujaran kebencian dapat dianalisis melalui teori tindak tutur atau speech chat. Teori ini menyatakan bahwa setiap tuturan tidak hanya mengandung makna literal, tetapi juga memiliki maksud tertentu yang ingin dicapai oleh penutur. Menurut Austin, tahun 1962, tindak tutur terdiri atas 3 aspek utama, yaitu lokusi, ilokusi, dan perlokusi. Ujaran kebencian umumnya beroperasi pada tingkat ilokusi, di mana penutur memiliki niat untuk merendahkan, menyerang, atau memprovokasi pihak lain. Dampak perlokusi dari ujaran kebencian dapat berupa kemarahan, konflik sosial, hingga tindak kekerasan. Next. Lalu selanjutnya ada studi kasus ujaran kebencian di media sosial. Berdasarkan studi kasus Jerix SID dan Ikatan Dokter Indonesia atau ID, dapat disimpulkan bahwa ujaran yang disampaikan di media sosial memiliki konsekuensi etis dan hukum yang nyata. Unggahan dengan diksi merendahkan telah melampaui batas kritik yang wajar dan dikategorikan sebagai ujaran kebencian terhadap suatu golongan profesi, sehingga melanggar prinsip kesantunan dan keadilan dalam etika digital dari sisi hukum.
Pernyataan tersebut memenuhi unsur pelanggaran pasal 27 ayat 3 dan pasal 28 ayat 2 UU ITE yang menegaskan bahwa ruang digital bukanlah ruang bebas tanpa batas, melainkan ruang publik yang menuntut tanggung jawab moral dan kepatuhan hukum. Next, di sini peran IT support specialist dalam pencegahan ujaran kebencian. Jadi, IT support specialist ini memiliki peran strategis dan krusial dalam pencegahan serta penanganan ujaran kebencian di ruang digital. Peranan ini tidak hanya terbatas pada aspek teknis melalui pengembangan sistem moderasi konten, monitoring aktivitas pengguna, dan dokumentasi digital forensik, tetapi juga mencakup tanggung jawab etika dan edukatif dalam meningkatkan literasi digital serta memastikan kepatuhan terhadap UU ITE dengan mengelola sistem yang aman, transparan, dan beretika. IT support specialist ini berkontribusi secara signifikan dalam menciptakan ekosistem digital yang sehat, bertanggung jawab, dan selaras dengan nilai etika digital serta ketentuan hukum yang berlaku. Next. Kesimpulannya, fenomena ujaran kebencian di media sosial di Indonesia telah berkembang menjadi permasalahan sistematik seiring meningkatnya jumlah dan intensitas interaksi pengguna digital. Etika digital dan regulasi UTE menjadi landasan penting dalam mengatur kebebasan berekspresi agar tetap bertanggung jawab serta moral dan hukum. Meskipun penerapannya masih menghadapi tantangan berupa multitafsir dan rendahnya literasi digital. Dalam konteks ini, IT support specialist memiliki peran strategis tidak hanya dalam aspek teknis melalui pengamanan sistem dan moderasi konten berbasis teknologi, tetapi juga dalam edukasi literasi digital dan penegakan etika profesional. Pemahaman ujaran kebencian melalui perspektif tindak tutur menunjukkan bahwa dampak komunikasi digital dapat memicu konflik sosial, sehingga diperlukannya kolaborasi berkelanjutan antara pemerintah, profesional IT, platform digital, dan masyarakat untuk menciptakan ruang digital yang aman, etis, dan bertanggung jawab. Next. Untuk sarannya, pemerintah dan regulator disarankan melakukan penyempurnaan terhadap pasal-pasal UU ITE yang bersifat multitafsir, serta memperkuat kebijakan literasi digital untuk membangun budaya digital yang bertanggung jawab. IT support specialist diharapkan berperan aktif dalam pencegahan ujaran kebencian melalui penguatan sistem moderasi konten, pengamanan infrastruktur digital, edukasi literasi digital, serta pemenuhan aspek compliance terhadap UU ITE. Praktisi teknologi informasi perlu mengembangkan sistem yang proaktif, beretika, dan sensitif terhadap konteks budaya lokal. Masyarakat pengguna media sosial diharapkan meningkatkan kesadaran moral dan hukum dalam setiap aktivitas digital. Selain itu, akademisi dan institusi pendidikan perlu memperkuat kajian serta kurikulum etika digital dan keamanan cyber guna mencetak sumber daya manusia yang kompeten, beretika, dan bertanggung jawab di era digital. Mungkin itu kelompok dari kami untuk presentasi ini. Kami akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.